kemuliaan Bapak Rusdi dan selaku Kepala SMA Nasional untuk bisa menerima kehadiran kami yang memang kemarin saya istilahnya komunikasinya juga mendadak ya. Tapi alhamdulillah Pak Rusdi bisa menyambut dengan senang hati ya. Kami diterima dengan sambutan yang luar biasa. Saya pikir ini juga sambutan yang luar biasa bagi kami, dan saya mengucapkan mewakili teman-teman terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, memang Pak Rusdi ini sepengetahuan saya, memang sepintas kemarin saya mengenal beliau ketika saya masih menjabat kepala SMA juga nih, kan sering ketemu di forum acara kedinasan ya. Itu sempat memang SMA Nasional ini adalah salah satu SMA ya yang di Kota Malang itu banyak meraih prestasi, sangat menginspirasi lah istilahnya. Oleh karena itu kemarin juga sempat saya waktu di salah satu acara itu sempat komunikasi dan juga sepintas ya berkenalan dengan beliau ya, dan beliau juga sempat cerita mengenai sekolah SMA Nasional yang awalnya juga sempat terpuruk ya, hampir mau ditutup ya. Tapi dengan kehadiran beliau bisa bangkit dan bisa menunjukkan bahwa SMA Nasional ini ya bisa bertahan sampai hari ini dan menjadi SMA yang penuh dengan prestasi. Ini saya anggap untuk mengawali tahun ajaran baru ini, kami dengan Dewan Guru bertujuan ya, satu juga mencari inspirasi dan juga membangun motivasi ya, biar tetap semangat ya, supaya tidak kendor terus gitu. Dan juga masih banyak istilahnya tantangan yang masih menunggu ya, walaupun nanti kami merasa bahwa di SMK dengan SMA itu memang beda ya, beda ya, katakanlah beda platform ya, tapi tetap secara secara garis besar tujuannya sama ya, untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Dan saya pikir dalam hal mencari inspirasi itu tidak harus melulu kita harus ke SMK. Kami punya dua jurusan sebenarnya Bapak. Satu jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang kedua itu jurusan agribisnis ya. Nah, saya sampaikan kepada anak-anak, kalau kamu ingin sukses kuncinya ini. Nah, YouTube terakhir tadi saya tentang ini. Sehingga karena Allah menyampaikan itu fikul sumbulatin atau hamba, setiap kebaikan itu kan dibuat 7, setiap 7 100. Sahabat bertanya kepada ya Rasul itu apa maksudnya? Kalau engkau sedekah 1 dinar maka dikembalikan 7 dinar. Nah, itu yang saya sampaikan ke siswa. Kenapa siswa kami itu tiba-tiba anak yang tidak punya uang sama sekali di rumah itu bisa kuliah di kedokteran? Tidak bayar, nanti ceritanya ya. Tidak bayar, dia bayar sama sekali, bahkan dikasih santai. Developer. Kemarin kami itu 89% masuk perguruan tinggi, tertinggi insya Allah se-Indonesia. Dan dari 89% hanya 2 anak yang bayar, seluruhnya beasiswa. Itu mungkin yang ingin kami bagi-bagi, tapi sharing. Insya Allah dengan sharing bisa jalan Pak. Di semuanya di kelas kalau ada 30 siswa dari 30 ini, saya ingin meyakinkan kepada mereka bahwa Anda itu jujur. Sebab kalau mereka mau kan mereka ambil, tapi tidak diambil. Tiap bulan mereka buka sendiri, jadi dihitung sendiri di lapangan sambil makan sop bersama di lapangan Pak. Kemudian menghitung, tiap kelas dihitung
Nanti misalnya terkumpul 8 juta, kita laporkan 8 juta. Dan yang menolak anak-anak semuanya. Guru hanya pegang. Kenapa dipegang oleh guru? Ya kita juga khawatir kalau dipegang oleh siswa ya. Kalau orang tuanya pinjam saat ini terpuruk. Saat itu kepala sekolahnya Pak Ridwan. Sebenarnya saya ingat Pak, saya cuma ingin mendengar suaranya. Itu. Kemudian, nah pada tahun 2012-2013 dengan murid seperti ini, saya didatangi Bapak Ketua Yayasan untuk jadi kepala sekolah. Akhirnya saya menyampaikan ke istri. Saya lihat gestur wajahnya itu gak senang belas, karena muridnya cuma 140 itu. Terus Mas mau diapakan sekolah itu? Ya udah deh dibakar sekalian. Jadi istri saya itu gini, ya lek sampean mau silakan. Kok nggak enak dibahasakan seperti lek sampean mau silakan. Saya nggak enak gitu. Ya lek mau tak istihara dulu sih. Istihara dengan istri saya juga istihara. Setelah istihara itulah saya tiba-tiba punya keyakinan, saya datang ke yayasan. Bapak beri waktu saya 1 bulan untuk menjawab sosialisasi sempurna. Apa itu Pak Rusdi? Menurut Pipirim Asoroki, seorang sosiolog dari Rusia, salah satu kunci sukses adalah sosialisasi sempurna. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu diterima dari semua stakeholder dan pemahamannya sama. Sepertinya enteng, sepertinya sederhana, tidak sederhana. Ketika ini mengatakan jumlahnya 1350, ini 1350, ini 1350, orang tidak perlu ngecek. Mengapa? Karena dari sekian banyak jawabannya sama. Maka jawaban kedua namanya testimoni. Makanya jawaban kedua adalah testimoni. Itu apa yang ada di otak saya. Kata Rasulullah, kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu. Itu kunci pertama. Makanya jangan ketika masuk ke mitra, ketika masuk ke ke Indomaret, Alfamaret, selamat berbelanja, ya. Ada ikon yang memang dibangun. Jadi pertemuan pertama itu penting. Itulah sebabnya saya buat ini Pak. Awalnya kita buat ini itu walaupun ya semua seperti ini. Saya ingin menghormati tamu yang pertama itu. Yang kedua, jadi kalau ada orang tua kesini walaupun wali murid, kami tawari dengan menu. Mau kopi susu, mau kopi hitam, mau teh dan lain sebagainya. Anak siswa kami yang membuatkan di sini, untuk diantarkan ke ruang tunggu. Ke di sana. Jadi ketika ada tamu, yang ditanya pertama kali, ibu mau minum apa? Bukan ibu mau ketemu siapa. Karena yang pasti ketika dia naik tangga haus, dan kebanyakan mereka minta air putih karena adatnya orang timur. Tapi kan kami sudah menyediakan kopi susu, kopi hitam, susu dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa dihargai. Itu penting, karena itu akan membuat sebuah image. Kalau dalam David McClellan, seorang sosiolog mengatakan seperti itu. Ada yang disebut dengan membangun image. Membangun image itu pertama, bukan kedua. Jadi kalau Bapak ketemu masuk ke rumah, orangnya tiba-tiba wajahnya gesturnya jelek, pasti tidak enak. Tapi kalau dari awal langsung mengatakan, loh aku ulang tunggu, kamu lama gak? Langsung sana. Hello Pak, rasa enak. Tapi kalau wajahnya tuan rumahnya itu sudah nggak karuan, dikasih sudah nggak enak. Kenapa? Karena ininya sudah tidak enak. Jadi yang dibangun adalah jiwa. Makanya Nabi mengatakan setiap manusia itu ada segumpal daging. Idza solihat soliha sa'ir amali. Di situ. Ini sederhana, tapi ini yang kami bangun pertama kali. Tahu pertama
kali saya jadi kepala sekolah, yang saya buat kamar mandi. Yang saya buat kamar mandi, saya lihat kamar mandi ke hotel, saya masuk ke hotel, sampai di situ, saya lihat semuanya kok bagus. Yang dulu akhirnya tidak mungkin besar, tidak bisa besar, akhirnya berkotak di sini. Saya agak cepat-cepat. Nah, akhirnya saya ditunjuk itu, kemudian saya belajar kemana-mana. Nah, ini kenapa saya belajar? Karena saya jujur, saya saat itu tidak punya pengalaman. Ada 3 konsep yang harus dimiliki pemimpin. Satu adalah capability, yang di dalamnya ada kompetensi. Yang kedua adalah accountability, dipercaya. Kemudian acceptability. Nah, itu kami tidak punya. Akhirnya kami belajar. Next. Nah, saya identifikasi masalah, terus saya hanya medali ranking 1-10 dan bla 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 itu. Kemudian kalau lulus dari SMA nasional, kalian tidak kerja dan tidak masuk perguruan tinggi negeri, uangnya saya kembalikan 100%. Saya bilang gitu. Sudah cukup. Udah saya mau keluar, yang pojok tanya, kapan tes Pak? Tertantang dia. Kapan tes Pak? Ini saya minta maaf dulu. Yang kedua, kenapa saya kalian itu semangat? Kalau mereka yang saya suruh masuk di sekolah kami, bangkrut, pasti banyak yang gak lulus ke perguruan tinggi negeri. Tapi kalau kalian, insya Allah saya bisa mengantar kalian ke perguruan tinggi negeri dengan potensi kalian. Baru dia merasa dihargai. Kemudian dia tanya, kapan tes besok? Besoknya saya tunggu Pak di depan. Saya bilang satpam gini, Pak, nanti ada anak yang hebat mau tes, tolong diantarkan dan diberi pelayanan yang bagus. Sampai jam 10 saya lihat itu ada anak riwari. Saya sudah siap-siap untuk marah ke satpam, karena kemarin dia tidak mau nempelkan yang itu, apa namanya, tulisan yang kayak gitu. Saya suruh tempelkan, nggak tempelkan Pak. Katanya gini, guru-guru nggak setuju Pak. Kepala sekolahnya saya. Nggak lama deh. Guru-guru nggak setuju Pak. Akhirnya saya tempelkan aja sama aku Pak, dengan satpam. Dia nggak berani untuk lihat. Nah, ternyata satpam saya itu datang, diantar sampai di atas di ruangan saya tadi itu ruangannya masih dulu nggak kayak gitu. Udah gitu saya kasih minum, kemudian saya kasih roti, habis makan, saya suruh tes. Habis tes, ternyata yang ranking 1 tuh nilainya 8, itu murid pertama saya. Yang ranking 2 nilainya 72,5, yang ranking 4 itu nilainya 75, yang ranking 6 nilainya 70. Saya tanya sama karyawan, Bu, gimana hasilnya? Bagus Pak. Saya tanya lagi, Bu, gimana hasilnya? Lulus nggak? Bagus Pak. Ini mesti ada sesuatu yang ditutupi. Jadi kalau orang tidak transparan, itu pasti ditutupi. Akhirnya saya lihat, saya sengaja pakai spidol besar, buka, ternyata nilainya 80, 72,5, 75 dan 70. Yang 72,5 saya coret pakai spidol besar merah. Yang 70 saya ketika ini tidak lulus, ini tidak lulus. Saya lihat gestur wajahnya, atas kok kayak gitu. Atas. Yang ingin saya tanamkan ke karyawan, saya tidak akan mengulangi apa yang saya ucapkan. Kalau saya sudah bilang merah, pasti merah. Kenapa saya menggunakan spidol besar? Biar diingat Pak. Itu teorinya, teori konflik karma. Akhirnya, Pak, bukan eman-eman, tidak usah. Tahun kemarin cuma dapat 4 murid loh Pak. Ini 4 murid api-api. Ya. Akhirnya anaknya saya kumpulkan, maaf ya Le, kamu tidak lolos. Maaf Le, kamu takdirnya bukan di sini. Yang diterima hanya 2. Nah, ini hasilnya. Tahun pertama saya dapat 50 siswa dari siswa yang bagus-bagus itu tahun pertama. Kita dapat 2 kelas. Tahun kedua dapat 96 siswa. Tahun ketiga dapat 150 siswa. Ini Pak, yang pertama yang tes 67, yang lulus tes 57, yang kami terima
yang kami terima ini. Next. Tahun kedua ini yang daftar sekian, yang lulus sekian, yang masuk. Saya ubah terjemahannya. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinanmu. Nah, ini lulusan terbaik. Ternyata ini posisinya. Ketika mereka ditanya, "Woi, kenapa Anda sukses?" Ternyata ini jawaban terbuncit. Masuk sekolah yang top hanya posisi 23. Punya IQ yang hebat hanya posisi 21. Next, cepat gerbang. Apa yang posisi 1? Terus. Nah, ini kan. Ini ternyata posisi 1. Kalau ini sih pelajaran agama Islam. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan seorang pemimpin kesuksesan itu ditentukan oleh as-sidqu, gitu. Jujur. Penelitiannya ini 96 di Harvard University. Yang kedua coba lihat. Disiplin, istiqomah. Ini ajaran Islam semua itu. Fastaqim. Next. Nah, good interpersonal skill. Ini kan silaturahim. Kalau kamu sudah pintar di tiga-tiganya, kamu sukses. Lain saja. Itu aja. Nanti langsung ke belakang bisa lihat prestasinya. Langsung bisa. Nah, 2016, alhamdulillah kami sudah. Nah, ini prestasi. Akhirnya saat itu saya ditanya wartawan gini, apa yang diinginkan Pak Arsudin? Saya nyampaikan saya ingin mengalahkan SMA Tugu. SMA 3 itu. Ya karena mereka merasa paling hebat. Akhirnya anak kami itu gini Pak, ini ceritanya gini. Di sana fisika, kimia, biologi, matematika. Yang uji primager. Saat itu setelah lulus ternyata kita ditempatkan posisi 2. Padahal hasil scannernya itu juara 1. Akhirnya saya bilang, saya nggak butuh. Anak-anak kasihan. Udah nggak usah. 1 minggu berikutnya saya ditelepon oleh Jakarta. Di stafnya Rano Karno. Kemudian saya bilang, enggak, saya nggak butuh itu. Enggak Pak, saya minta maaf Pak, juara 1-nya saya langsung. Oke, kalau gitu jelaskan nanti pada saat di upacara. Akhirnya dia datang saat upacara menjelaskan. Ini pada saat upacara di lapangan bahwa kita juara 1 bisa mengalahkan matematika. Makanya orang SMA 3 bilang gini, jangan dapat murid dari mana? Kok bisa kayak gitu? Semua Pak, biologinya, matematikanya, fisikanya, kimianya, kita yang menang. Next. Ini juara 1 LKTI tingkat nasional. Next. Ini 2016 Pak. Setelah 3 tahun kita. Kemudian juara LKTI biologi, Bio Event. Ini di UNESA, di Unisma, sorry. Ini yang di UNESA, kita juara 2. Next Pak. Di volley. Saya memang gini. Di sini ada kelas atlet Pak. Ada kelas atlet. Saya buka kelas atlet. Kalau saya bilang gini, nah ini Mas Heru, saya bongkar semua saja. Kalau mau masuk, di sini saya pakai ini. Ini pakai jari. Jadi pakai sebuah jari. Jadi kami ingin tahu kemampuannya apa. Karena Rasul bilang gini kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu kan mufrad. Mufrad kan 1. Berarti anak hanya punya 1 kemampuan. Nah dari sini nanti akan diuji kemampuannya sebenarnya apa. Karena nggak mungkin nama Allah itu tiba-tiba membuat burakakan tidak ada gunanya. Robbana ma khalaqta hadza batila kan gitu. Sampai situ. Nah ini. Nah dari sini nanti ketahuan apa sebenarnya bakat dia dan sebagainya. Ini biayanya 475. Tapi anak-anak nggak bayar Pak. Karena yang bayar di banknya aja. Tapi kita harus menyimpan di banknya. Nah, jadi dari sini Pak, akhirnya kami gini, pelajarannya gini, kami tidak, saya misalnya gini Pak, kamu IPA berarti kan fisika, kimia, biologi. Kamu pengen yang mana? Saya biologi, ya sudah biologi aja. Fisikanya Pak, sekedar aja.
Kimia ini sekedar aja. Kamu nanti akan jadi jujur. Kalau Ronaldo, saya bilang, Ronaldo gajinya Pak sekarang di Juve itu 8,4 miliar satu minggu. Berarti satu hari beli 1 miliar. Dia waktu langsung dolar. Saking besarnya gaji. Ditanya matematika, kalau tanya fisika waktu, kenapa dia gajinya seperti itu? Karena headingnya, dribblingnya, jadi second striker, jadi striker dia hebat. Makanya di sini ada olahraga namanya atlet. Atlet saya bilang ini, saya kurang nih pelajaran hanya apa? Bahasa Indonesia, dan sosiologi. Orang-orang tanya protes, Pak nanti tuanya jadi apa? Jadi manusia. Jadi apa? Jadi manusia. Mereka saya diprotes juga oleh Dinas itu. Loh Pak, nggak ada kayak gini. Ada, ini IPS. Cuma saya lebih ke bidang ini. Betul Pak, 3 tahun berikutnya anak ini diinjak oleh UIN untuk masuk UIN tanpa tes. Dan saya bilang kepada Pak Agus Maimon, PR2 itu, saya bilang, Pak, kalau mau diambil UIN, syaratnya satu, tidak dites. Kenapa harus dites mampu mana? Oh gitu. Yang kedua, harus beasiswa dulu. Yang ketiga, carikan dosen yang tidak macam-macam. Yang nilainya keempat. Yang keempat, kasih sambung. Karena mereka tidak punya uang. Kasih sambung. 1 bulan 750. Udah kuliah gitu. Dan mereka juga diminta Python, PLTB untuk jadi nanti lulus dari UIN bisa ke masuk Python. Saya bilang guru-guru, adakah anak yang pintar fisika di Indonesia ini? Tidak ada. Jadi bergantung kemampuan. Jadi anak-anak saya suruh milih, jangan semua. Makanya ini karena corona Pak, kemarin saya sudah memprogramkan 1 hari 1 pelajaran. Jadi hari Senin itu kalau kimia Pak. Dari pagi sampai sore kimia. Yang anak memang kimia. Jadi waktu kimia. Jadi seperti itu. Apa akhirnya? Masuk perguruan tingginya masuk. Ini. Jadi tidak bim-salabim kita bisa masuk perguruan. Nanti sementara jenengan SMK enak Pak. Makanya saya ketika kemarin saya tanya ke Pak Bahrul, Ustaz ini yang benar SMK atau SMA? SMK kalau yang begitu. Kenapa? Karena SMK kan pelajaran tidak terlalu banyak. Dengan seperti itu jenengan bisa fokus. Baru kita nanti sharing gimana SMK. Walaupun saya sebenarnya cuma melihat karena kemarin sudah ditawari SMK, saya gini, SMK nggak terlalu sulit Mas. Kalau untuk membuat terkenal, untuk membuat sukses. Kalau SMA agak sulit sebab yang harus berobat ke knowledge. Membuat anak pintar kan susah Pak. Tapi membuat anak dapat kerja itu tidak sulit. Kalau Pak Bahrul nanti tiba-tiba tahun depan, setelahnya berapa persen? 22. Kalau 20 anak nanti bisa masuk di perusahaan dan Bapak langsung diekspos 93% berarti ya, 93% terserap kerja. Tahun depannya mendudak. Bagaimana caranya? Kalau saya sekarang, saya kerjasama dengan PLK. Jadi kelas 3 kami bagi 2. Siapa yang kerja, siapa yang kuliah. Yang kerja, mulai bulan Maret sudah saya pindah ke PLK Sumsel. Saya praktis sekali. Jangan bisa pindah ke sana, ke PLK Sumsel misalnya, udah kerjasama. Nah di sana punya job 65% dari lulusan terbaiknya langsung kerja. Kalau misalnya ada berapa? Ini manajemen COVID. Jadi anak-anak saya suruh bawa botol, suruh isi 500 rupiah. Sebelum diisi, anak-anak kumpul di aula. Saya bilang anak, coba uangmu sodakohkan ke teman kirimu. Sodakohkan. Kamu sekarang sodakoh berapa? 500 Pak. Yang kamu pegang sodakohkan ke kananmu. Berapa sodakoh? 1000 Pak. Terus sampai 10 kali. Saya tanya, kamu sekarang sodakoh berapa? 5.000. Itulah hebatnya. Padahal awalnya kamu hanya sodakoh gitu. Baru
baru saya kenalkan filosofi fi kulli sumbulatin mi'atun. Ya, mereka percaya betul bahwa ini bisa membuat mereka sukses. Yang saya makanya pagi di sini ada kajian ayat, ada kajian hadis, setelah itu kopek. Nah, pertama doa anak-anak yang mimpin dari sentral, setelah itu kajian hadis, kajian ayat, setelah itu kopek. Jadi masuk anak. Jadi dulu kayak gini, kopek. Nah ini Pak, jadi mereka di kelasnya ada seperti ini. Di kelasnya, monggo kalau ini mau diadopsi, jangan. Asalkan gurunya juga kasih contoh. Kalau di kelas itu ada yang tidak isi, ini punya siapa? Punya saya Bu, tak isikan ya. 500. Insya Allah besok akan ada. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Itu ketika saya ditanya wartawan, kenapa sih SMA Nusron tiba-tiba muncul? Pakai kurikulum apa? Kurikulum Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Saya tidak pakai John Lennon, saya tidak pakai Karma, saya tidak pakai yang lain, tapi saya menggunakan Al-Quran. Next. Terus, ini pada saat tiap bulan saya seperti ini. Ini namanya sidang kopek. Saya masuk itu seperti ini, didampingi seperti wisuda. Orang-orang sampai tanya, ya apa sih kepala sekolah ini? Cuma yang kopek seperti wisuda. Baru setelah saya sampai di situ, saya sampaikan, kenapa saya menggunakan seperti ini? Sebab Nabi ketika pulang dari perang Badar, yang ribuan meninggal dunia itu, Nabi bilang seperti ini, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Loh, Rasul, apa perang lagi? Perang melawan hawa nafsu. Jadi ketika kalian pelitnya itu hilang dan kalian menjadi dermawan, mestinya kalian diwisuda. Setiap bulan kita wisuda. Next. Yang ini yang banyak-banyak. Ini yang poinnya sampai 250 gitu. Kami hargai. Mereka tanya. Next. Nah, ini pada saat berikutnya. Jadi anak-anak ngitungnya seperti ini. Saja untuk mendapatkan pemberian di sini, apakah nanti ada tes, misalnya tes tulis apakah itu harus micro teaching dan seterusnya seperti itu. Kemudian karena ini juga masih lokasinya di Malang, apakah dengan juga program kerjasama dengan beberapa universitas untuk mendapatkan misalnya mahasiswa yang terbaik bisa dimasukkan di sini seperti itu. Itu satu ya Pak. Yang kedua tentang evaluasi mungkin bagaimana di SMA nasional ini menanggapi atau mengevaluasi dari kinerja gurunya, apakah ada seperti tiap bulan harus ada evaluasi untuk guru, kemudian harus ada seperti apakah yang bisa untuk menunjukkan oh ternyata grafik guru saya ini selalu menunjukkan dari sini. Begitu Pak, terima kasih. Oke, makasih banyak. Yang satgas yang lama kali, walaupun geofisika, kimia, biologi, walaupun itu yang satgas bacaan Al-Quran, paten ya. Kalau sudah bacaan Al-Quran ini sudah nggak bagus, nggak satri. Pasti ini sudah jauh dari agama. Yang membuat pintar murid kan Allah. Kalau orang ini sudah jauh dari yang punya ilmu, bisa mungkin. Satu. Yang kedua, integritas. Memang ada tes. Kami lakukan sendiri, wawancara, dan lain sebagainya. Misalnya, bagaimana ibu menghadapi anak yang tidak pintar dalam biologi, tapi dia ingin masuk di biologi. Kita ingin tahu bagaimana pandangannya, perspektifnya kayak apa. Jadi kami menemukan setelah betul-betul integritasnya bagus, betul-betul dia punya jiwa pedagogik yang bagus, kami punya standar, baru kami terima. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengukur? Kan gitu. Cara mengukur. Saya sangat sadar. Saya kuliah di dua, satu agama, satunya sosiologi. Bisanya saya agama dan sosiologi. Jadi kalau saya supervisi ke kelas, maka yang saya lihat hanya bagaimana caranya dia ngajar, gestur anak ketika dijelaskan, begitu saja. Tidak mungkin saya masuk kepada teknis.
Kalau saya bilang misalnya materinya kurang itu, saya bohong. Saya bisa di biologi, sosiologi, kok bisa sama nilai ini? Oleh karena itu saya masuk ke dalam kelas lebih kepada itu. Habis itu tidak sampai di situ. Setelah selesai, besoknya saya ke anak, gimana guru ini? Yang saya minta bukan gurunya enak tidak enak. Kamu ketika diajari masuk, nah ketika mayoritas mengatakan, saya ketika diajari bapak itu, tiba-tiba saya bisa mengenal biologi dengan baik. Tiba-tiba saya bisa mengenal dengan baik. Apapun yang kemarin saya lihat di dalam kelas sudah hilang semuanya. Karena yang terpenting saya adalah bagaimana siswa menerima. Makanya di kelas saya kasih gitar. Jadi guru ngajar ke saya gitar. Tiap kelas saya kasih gitar semua. Karena seni ketika masuk itu bagus. Semua per kelas saya kasih gitar semua. Jadi guru yang bilang gitar nggak apa, asalkan muridnya bagus. Muridnya sering ngajar, gurunya gitar nggak ada masalah. Guru dari SMK Peta 5 maupun dari SMA Nasional yang saya banggakan, alhamdulillah tadi kita sudah sharing banyak hal dan banyak juga yang nanti yang memang menjadi PR besar ya, PR bersama yang patut kiranya untuk kita adopsi ya sesuai dengan kondisi yang ada di SMK Peta 5. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bapak Rusdi itu ya kita bisa ya memodifikasi ya, walaupun tidak 100% intinya, tapi nanti bisa berdampak kepada SMK Peta 5. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi perubahan ya memang seperti apa yang Pak Rusdi bilang itu harus selalu kita kita lakukan. Jangan sampai kita selalu senang dengan zona nyaman kita sekarang ini. Jadi kita harus selalu berubah dan selalu berubah untuk melakukan pembaharuan yang berkelanjutan. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Rusdi dan juga teman-teman guru dan staf yang ada di SMA Nasional atas segala sambutan yang diberikan, jamuan juga lebih dari sempurna menurut kami nih. Dan kami juga tidak bisa membalas yang sedemikian rupa mungkin ya. Jadi kami sangat berterima kasih dan juga sekali lagi semua yang disampaikan ya sangat-sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan aja walaupun nanti tidak harus ya seperti yang ada di SMA Nasional, minimal lah nanti kita bisa suatu saat bilang Pak Rusdi alhamdulillah kita sudah bisa menaikkan atau meningkatkan siswa kita di tahun ajaran mendatang. Sebetulnya seperti itu ya, selebihnya mohon maaf. Untuk doa ya, saya pikir beliau lebih pantas karena juga backgroundnya guru agama. Saya manut kepada beliau. Intinya kita kan butuh doa dari Pak Rusdi selaku tuan rumah agar kita ini bisa Al-Fatihah. ونقبلنا بها جميع الحاجات بها ونرفع بيدك درجة وهمنا من السعودية والخيرات في الحياة ربنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وليهم من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita demi masa depan kita. Maju, 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 SMA Nasional Malang di hatiku. Maju, 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 bergerak bersama untuk maju, 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 maju. SMA Nasionalmu kebanggaanku. Maju, maju, maju.